Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, yaitu channelnya Pankomar. Kali ini Pankomar di hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Ya, besok kita hari raya ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kontennya Pankomar ya yang tidak enak mohon dimaafkan ya. Jika ada kata-kata yang kurang mengenan di hati para sahabat YouTuber, Kresnawan dan teman-teman semuanya ya, dimanapun berada. Kali ini Pankomar mau review ya, flashback ya. Jadi saya 2013, 2022 ya, mungkin mau 10 tahun ya saya tinggal di Bali. 2013 saya di Bali, di sini saya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Saya alhamdulillah ya masuk di dunia laundry. Jadi di dunia laundry saya pertama kali saya masuk ke Bali itu masuk di dunia laundry ya. 2 tahun saya di laundrynya orang Cina ya, samping jogger itu ya, namanya Decuci. Kemudian saya berekspansi, melebar sayap. Akhirnya saya gabung di perusahaan BUMN ya, Aerofood Garuda Indonesia Group ya. Di sana saya ditaruh di laundry penerbangan sama laundry hotel dan villa. Ya alhamdulillah saya sebagai marketing ya, karena saya lebih suka di marketing ya. Walaupun saya basic saya tuh sebetulnya sarjana ya, dan level saya itu sarjana pendidikan, dan saya udah melakukan pendidikan keguruan ya, jadi dosen itu di 1 tahun juga. Kemudian paling lama saya lari dari dosen lari ke dunia bisnis ya, yang bergabung di perusahaan Teboto Sosro ya. Saya sebagai keuangan kasir, dari guru ke kasir jauh beda ya, karena ya mungkin mengejar impian ya, impian dan harapan harus dapat ya, ujung-ujungnya nggak dapat uang ya, dapat uang banyak ya. Alhamdulillah terjawab sudah 13 tahun saya di sana. Kemudian saya mengundurkan diri dan saya pergi ke Bali 2013. Di Bali saya diterima di perusahaan laundry ya, Decuci 2 tahun, 2013, 14, 2015 saya berhenti dan gabung di 2015 sampai 2020 karena masa pandemi. Sebetulnya kalau nggak ada masa pandemi saya udah diterbangkan di Bandara Hussein Sastra Negara ya di Bandung ya. Di sana ada Aerofood juga. Saya harus memegang laundry juga di sana. Tapi sayang, harapan mau gimana lagi ya. Kita hanya melakukan, tapi Tuhan lebih tahu rencana yang lebih baik, mungkin yang lebih indah ya. Kita harus berpikir baik lah, nggak berpikir jelek. Jadi semua ini dari wabahnya COVID-19 ini jadikan sebagai evaluasi kita ya. Alhamdulillah Pankomar jadi YouTuber karena dari masa pandemi. Jadi jujur saya jadi di YouTube ini adalah di 2020 karena masa pandemi. Saya mulai merenung gitu, nggak ada kegiatan, akhirnya jadi YouTuber ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita ada hikmahnya banyak di dalam satu peristiwa ini ya, perjalanan yaitu dari A ke B, C, dan ya istilahnya hijrah ya. Nah udah itu dari Aerofood, alhamdulillah saya 5 tahun sahabat YouTuber 2015 sampai 2020, dan bergabunglah sekarang sampai sekarang ini menjadi sales juga ya, marketing juga ya di perusahaan Bali Makmur Utama untuk water treatment, full fire, full execution ya. Jadi mengenai air, tadinya saya betul lah, yang namanya hidup ini adalah perlu belajar. Belajar itu tanpa batas, tanpa ada yang menghalang-halangi. Ya, selama kita bisa belajar dan terus belajar, yakini, cintai, dan hayati. Ya alhamdulillah. Nah, konten hari ini saya berbagi ilmu. Nah, nanti untuk ilmunya di Bali Makmur udah saya sampaikan kemarin ya. Dilihat aja konten-konten saya di belakang mengenai water treatment udah sampaikan ya. Filter sudah disampaikan, media filter udah saya sampaikan. Mungkin ada yang lebih luar biasa lagi yang belum saya sampaikan. Kita step pelan-pelan aja, yang penting kita pasti ya. Hari ini saya akan
memaparkan mengenai ilmu laundry. Yang namanya ilmu laundry itu banyak. Jadi semua laundry itu adalah kita itu mengemas baju. Baju yang kita pakai ini kan bersih ya. Kalau udah dipakai walaupun sekali aja tetap aja kotor. Karena apa? Ya terserap keringat. Kalau kerjanya di kantoran ya bisa aja kena percikan tinta ataupun makanan ataupun apa aja. Yang namanya di luar kan nggak tahu kan. Yang namanya baju udah kena dipakai, kita beli di toko udah dipakai, tetap barang itu jadi bekas, baju bekas. Jadi baju yang betul-betul bersih itu baju yang nggak dipakai, ada di lemari dibungkus itu bersih dan baru. Kalau sudah dipakai itu beda lagi ceritanya, baju itu bekas dan bernoda. Nah, tugas sebagai laundry adalah membersihkan, tapi orang itu salah kaprah mengartikannya. Yang kitanya mencuci itu adalah merusak. Jadi sebetulnya laundry itu adalah merusak baju orang. Bisa ya gimana caranya baju itu harus bersih, ya otomatis orang tahu kan, orang lain kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh seorang laundry kan. Apakah itu baju itu dikoyak, dibersihin, digosok-gosok, otomatis kan jahitannya kan ngelentur kan. Tapi kan hasilnya harus bersih kan. Nah seperti itu. Sebetulnya kita tuh kadang-kadang berpikir, loh, apakah benar bahwa laundry itu merusak? Kalau menurut saya iya. Kalau menurut yang lainnya nggak tahu kan. Yang penting bersih. Mana gua tahu, yang penting hasil cucian saya bersih. Nah, tip yang saya sampaikan adalah bagaimana cara menghilangkan noda tinta atau noda-noda yang lain. Pak Yosef bisa ada noda makanan, noda minyak. Nah, Pak Yosef, Pan Komar, nama saya Yosef Komarudin ya, panggil saya Pan Komar aja deh. Pan Komar punya tip, ada 9 alat untuk menghilangkan noda. Nah, yang pertama adalah kita tahu jeruk. Nah, jeruk nipis itu ampuh sekali untuk menghilangkan noda tinta. Caranya digosok aja langsung tetesin. Yang keduanya adalah baking soda. Baking soda tahu yang buat untuk makanan ya, bikin kue itu bisa. Ambil baking soda, ambil air hangat, direndam. Nodanya itu dicelupin, insya Allah hilang. Yang ketiganya adalah apa? Bisa menggunakan cuka. Cuka makanan bisa ya. Ambil cuka 1 sendok atau berapa, kasih air hangat, tetesin, hilang. Kemudian yang keempatnya ya, kita bisa menggunakan micin. Tahu micin? Untuk penyedap rasa itu bisa digunakan ya. Ambil micin di air hangat, ditetesin ke nodanya, hilang. Kemudian yang kelimanya apa? Yang kelimanya adalah kita tahu kan, yang kelimanya itu adalah belimbing wuluh ya. Tahu belimbing wuluh? Ada belimbing, ya ada belimbing yang buahnya banyak, asam-asam sekali, itu bisa digunakan. Caranya digosok aja, belah 2, gosok pada noda yang tinta. Keberapa sekarang? Ke-6 ya, ke-7 ya. Ke-7 adalah apa? Itu menggunakan lemon. Lemon juga bisa ya. Dan yang ke-8 kita menggunakan removal. Removal, tahu removal? Alat untuk penghilang. Kalau kita kan udah ngecat buku nih, tinta ini cucu, kita pakai removal, itu bisa gunakan ya. Pakai air hangat, tetap ditetesin. Kemudian terakhir ada yang ke-9 adalah kita menggunakan apa coba sahabat itu kan, pemutih ya. Itu menggunakan pemutih juga bisa ya, pemutih. Dan yang terakhir, mungkin yang ke-9 yang terakhir adalah alkohol ya, alkohol juga bisa. Mungkin tips saya seperti itu bisa digunakan, karena ini ada pengalaman saya sebagai laundry ya, alhamdulillah. Kemudian ada tawaran lagi, saya angkat jadi seorang manajer di laundry-nya Sanur. Saya jadi manajer ya, alhamdulillah. Tapi saya nggak ambil karena saya satu hal, saya masih berat dengan Bali Makmur Utama, jadi nggak diambil. Kemudian ada tawaran lagi, saya jadi laundry, dikerja lagi di laundry-nya Master King ya, di sebuah laundry-nya di daerah mana tuh, Dewi Sri ya, Dewi Sri untuk daerah Bali ya. Saya sih pengennya punya usaha laundry sendiri. Mungkin sekarang harus mencari modal
Insya Allah kalau YouTube-nya udah sukses, saya akan buka usaha sendiri untuk membuka laundry ya. Karena saya udah pengalaman di bidang laundry ya. Mau bintang kelas mana, hotel yang diminta, saya akan kerjakan. Karena apa? Karena saya punya pendidikan di 2 master laundry yang lebih besar, yaitu Decuci dan Aerofood, yang telah mendidik saya 7 tahun di bidang laundry. Ya alhamdulillah. Kalau laundry yang kecil-kecilan di pinggir jalan lewat. Karena apa? Saya udah punya triknya yang lebih banyak. Karena marketing saya miliki, saya genggam marketingnya, kemudian prosesnya juga saya udah menguasai, kemudian tinggal actionnya aja. Manajemen udah tahu semua, tinggal actionnya aja. Ya mudah-mudahan saya ditemukan sama orang yang punya modal banyak, punya investasi untuk membuat laundry. Kita sama-sama kita padukan satu pikiran, satu langkah, dan satu tujuan. Ya mudah-mudahan saya ditemukan. Saya memohon sama Yang Maha Kuasa, ya Allah, saya temukanlah sama orang-orang yang punya modal besar. Kita buat laundry di Sukabumi, Jawa Barat. Ya mudah-mudahan aja ya, saya pengen punya usaha di sana, punya laundry sendiri. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan. Baik, amin Allahumma amin. Baik, sampai ketemu lagi di MyBiz channel Pan Komar untuk konten yang lebih menarik lagi ya sahabat YouTuber ya. Pokoknya ikutin terus channelnya Pan Komar, jangan dikasih kendor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pan Komar langsung di lapangan. Ya baik, para Kresnawan, sahabat YouTuber dan teman-teman semuanya, betul yang disampaikan Pan Komar itu. Jadi laundry itu ada merusak. Nah di sini sebelum kita melondre, mencuci, tolong dipisahkan mana kain yang mudah terkena warna ya. Jadi warna putih, yang berwarna gelap, yang warna terang. Di sini untuk mengantisipasi pencampuran warna itu akan menjadikan kelunturan ya. Jadi tugas utama laundry adalah memilah noda-noda yang kuat sama noda-noda yang lemah. Kalau yang kuat misalnya tinta, minyak itu kuat. Kalau lemah ya seperti keringat, itu lemah. Itu tetap kita harus dipilah ya, antara yang berwarna sama yang berwarna putih. Ini salah satu Pan Komar lagi memprepare ya hasil dari cucian. Ini waktu semasa di Aerofood. Saya di sini sebagai marketing plus supervisor, membawahi anak buah. Ya alhamdulillah di Aerofood Garuda Indonesia Group, perusahaan BUMN di Igusti Ngurah Rai ya. Ini salah satunya adalah baking soda sahabat YouTuber. Kalau baking soda sini kita harus perpaduan dengan air panas. Yang keduanya jeruk nipis. Kalau jeruk nipis nggak usah pakai air panas sahabat YouTuber, ditetesin aja kepada noda-nodanya ya. Jadi yang ketiganya ini adalah cuka. Nah cuka di sini kita harus padukan dengan air panas ya, direndam ya atau dicelupin. Nah kemudian ini picin ya, penyedap rasa juga kita harus pakai air panas. Karena untuk mengangkat noda berat itu kita bantu dengan air panas. Ini pemutih ya. Kalau pemutih cukup kita menggunakan air dingin aja sahabat YouTuber. Namun di sini tetap ya, kalau pemutih itu untuk warna-warna yang putih ya. Ingat ya, untuk warna putih. Nah untuk warna color kena tanda tinta gimana? Inilah pakai seperti bling-bling wuluh ya. Kemudian ini acetone ya, remover. Ini adalah pembersih kuku, bisa juga kita mengangkat ya noda-noda ya. Ini alkohol ya, tetap kita bantu dengan air panas. Dan yang terakhir di sini kita menggunakan jeruk limau. Ya sampai di sini mungkin dengan Pan Komar bisa diikutin ya semuanya ya.